Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Oktavia Wahyuni, NIM 193291885. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri dan membentuk bangunan karakter yang kokoh. Ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya. Yang kedua, kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam konsep Al-Quran disebutkan dengan istilah imamah, yaitu pemimpin dengan istilah imam. Al-Quran mengaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman, seperti kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Pemimpin dalam Islam mempunyai beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama niat yang ikhlas, yang kedua laki-laki, yang ketiga tidak meminta jabatan, yang keempat berpegang dan konsisten pada hukum Allah, yang kelima senantiasa ada ketika diperlukan, yang keenam menasehati rakyat, yang ketujuh tidak menerima hadiah, yang kedelapan mencari pemimpin yang baik, yang kesembilan lemah lembut, yang ke-10 tidak meragukan rakyat, dan yang terakhir terbuka untuk menerima ide dan kritikan. Selanjutnya, pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kehancuran atau kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Selanjutnya, dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, dan seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa setiap manusia adalah pemimpin, dan pemimpin yang paling sederhana adalah memimpin diri sendiri. Dan nantinya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kepemimpinan Islam tidak hanya memiliki tanggung jawab di dunia saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab di akhirat nanti terhadap apa yang telah dipimpinnya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ernasari, NIM 1932941 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berkenaan tentang konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam Islam mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek pengaruh. Dalam ajaran Islam, biasanya pemimpin yaitu orang yang memiliki pengaruh terhadap agama. Contohnya yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Contoh pemimpin tersebut merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam agama, di mana mereka merupakan sahabat Nabi yang sangat berpengaruh dalam ajaran Islam. Yang kedua yaitu aspek kerohanian.
Selain sebagai seorang pemimpin bagi rakyat, seorang pemimpin dalam Islam merupakan pemimpin bagi agamanya. Dapat kita contohkan yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau tidak hanya memimpin rakyatnya, tetapi juga memimpin umatnya dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu aspek karakteristik, yaitu aspek di mana kita dapat menilai pemimpin yang memiliki karakter yang baik dan karakteristik yang buruk. Biasanya seorang pemimpin dalam agama Islam haruslah memiliki karakter yang baik dan memiliki sifat yang baik dalam kepemimpinan. Kategori seorang pemimpin telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Fatir ayat 32. Nah, artinya, kemudian kita itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Dalam ayat tersebut dijelaskan 3 kategori kepemimpinan, yaitu yang pertama, zolimun li nafsi, yang mana pemimpin ini tidak memiliki visi dan tujuan dalam kepemimpinannya. Mereka hanya sebagai seorang pemimpin tetapi tidak tahu apa tugas dan wewenang yang akan dia kerjakan. Yang kedua yaitu muqtasid, yaitu pemimpin yang telah memiliki visi namun lupa akan visi mereka tersebut, yaitu dapat dikatakan tidak fokus. Pemimpin yang seperti ini lebih baik daripada zolimun li nafsi, namun sama saja karena tidak mampu menjalankan tugasnya walaupun telah memiliki visi. Yang ketiga yaitu sabiqun bil khair. Nah, pemimpin yang terakhir ini merupakan pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan, cerdas, dan mampu menyelesaikan permasalahan. Nah, inilah contoh pemimpin yang baik yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Fatir ayat ke-32. Selanjutnya yaitu karakteristik pemimpin yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu sidik, benar. Seorang pemimpin haruslah memiliki kebenaran bila berkata jujur, dan itulah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Seorang pemimpin haruslah orang yang amanah dan dapat dipercayai oleh rakyatnya. Ketiga yaitu fatanah, cerdas. Seorang pemimpin biasanya memiliki kemampuan profesional, cerdas, integritas, kompeten dalam tugas yang telah diembannya. Yang keempat yaitu tabligh. Seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan dalam menyampaikan yang baik, berkomunikasi yang baik kepada rakyatnya. Itulah karakteristik pemimpin yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Zakia, NIM 19329063. Saya dari kelompok 9 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan Barat. Kepemimpinan Barat. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership dan dalam bahasa Arab disebut ziamah atau imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifil dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dan menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Kepemimpinan Islam dan kepemimpinan Barat tidak memiliki perbedaan yang begitu besar. Kepemimpinan Barat memiliki beberapa pola kepemimpinan, yaitu proses kepemimpinan Barat bersifat formal dan rasional. Formal artinya pemimpin muncul melalui proses atau sistem baku yang berlaku di organisasi dan berjalan secara prosedural. Rasional artinya ada kriteria yang digunakan untuk memilih dan mengukur keberhasilan efektivitas kepemimpinan. Fungsi pemimpin dalam kepemimpinan Barat terbagi 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pengusaha. Seorang pemimpin harus memiliki pandangan dalam pengembangan proyek dan menyusun sumber daya yang diperlukan. Seorang pemimpin haruslah proaktif terhadap segala masalah dan kejadian yang dialami dalam lembaga yang dipimpin. Yang kedua, sebagai penghalau gangguan. Ketika terdapat suatu masalah dalam lembaga, maka seorang pemimpin harus mampu untuk bersikap reaktif terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, pemimpin harus bisa mencari jalan untuk
menghadapi masalah dan tekanan situasi. Yang ketiga, sebagai sumber dana. Dalam perkembangan suatu lembaga, maka dibutuhkan sumber dana, baik utama maupun cadangan. Dalam pembagiannya, seorang pemimpin haruslah mengetahui ke bagian mana dana itu harus disalurkan, sehingga perkembangan lembaga tidak terhambat. Sumber dana yang dimaksud di sini ialah uang, waktu, perbekalan, tenaga kerja, dan reputasi. Yang keempat, sebagai negosiator. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam melakukan negosiasi pada setiap tingkatan, baik dengan atasan, bawahan, maupun pihak luar. Kepemimpinan ideal berdasarkan perspektif Barat yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan mengawasi, mempunyai inisiatif, ketenangan diri, kepribadian, adil, pengertian, berpengetahuan umum, berpengetahuan khusus, memiliki pandangan ke depan, memiliki kejujuran, human relation, memiliki keberanian, kesediaan menerima, kemampuan berkomunikasi, keuletan, manusiawi, kematangan perasaan, dan berpengaruh. Perbedaan kepemimpinan Islam dengan kepemimpinan Barat yaitu: yang pertama, pendekatan Barat eksternal. Seorang pemimpin diletakkan sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan komunitasnya. Pendekatan Islam internal, bahwa pribadi seorang pemimpin itu merupakan cerminan dari keberhasilannya, yang dimulai dari dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Yang kedua, sifat ideal seorang pemimpin, perspektif Barat, melalui sebuah proses latihan murni tanpa ada faktor yang di dalamnya. Perspektif Islam meyakini bahwa sifat-sifat tertentu seorang merupakan karakter khas yang dimilikinya sebagai karunia Allah. Yang ketiga, perspektif Islam kepemimpinan adalah amanah yang diembankan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sehingga kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perspektif Barat mencukupkan amanah kepemimpinan sebagai tanggung jawab legal formal saja. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.